Salam sejahtera dan salam sehat bersama saya Renita Boru Perangin-Angin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Kita masuk pada pengertian. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma sebagai A log B sama dengan C dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. A log B sama dengan C, di mana A itu adalah bilangan pokok, B itu adalah bilangan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritma dengan syarat B lebih dari 0. Hasil logaritma itu adalah C. Jika nilai A sama dengan 10, itu biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Nah, jika nilai bilangan pokoknya merupakan bilangan E atau Euler dengan E sama dengan 2,7182818828, maka logaritmanya ditulis dengan logaritma natural dan penulisannya dapat disingkat menjadi ln. Ini dibaca ln. Misalnya, E log B sama dengan C itu menjadi ln B sama dengan C. Oke, kita masuk kepada sifat-sifat daripada logaritma. Logaritma itu memiliki beberapa sifat, diantaranya A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Yang keempat, A pangkat M log B pangkat M sama dengan M per M kali A log B sama dengan A log B. A log B sama dengan M log B per M log A. Sifat yang keenam, A log B sama dengan 1 per B log A. Sifat ketujuh, A pangkat A log B sama dengan B. Yang kedelapan, A log B kali A log C sama dengan A log B tambah A log C. Yang kesembilan, A log B bagi A log C sama dengan A log B kurang A log C. Yang kesepuluh, A log B kali B log C kali C log D sama dengan A log D. Nah, ini dilihat di sini dia sebagai bilangan pokok, ini jadi numerus. Kemudian di sini yang numerus sekian menjadi bilangan pokok, C-nya yang numerus, di sini numerus menjadi bilangan pokok. Jadi yang diambil adalah bilangan pokok pertama dan juga numerus yang terakhir. Makanya menjadi A log D. Yang ke-11, A log B per C sama dengan min A log C per B. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, maka tentukan nilai X. Nah, ini untuk pembahasannya, 2 log X sama dengan 3, itu bisa langsung kita ambil X sama dengan 2 pangkat 3. X sama dengan 2 pangkat 3, maka X sama dengan 8. Nah, untuk contoh soal kedua, jika 4 log 64 sama dengan X, maka tentukan nilai X. Nah, jawabannya 4 log 64 sama dengan X. Tentukan nilai X. Maka 4 pangkat X sama dengan 64. 4 pangkat X sama dengan 64. Jadi, di sini harus kita ubah. Bilangan pokoknya harus sama. Di sini 4, maka ubah juga ini. 4 pangkat berapa supaya 64. Nah, jadi dapat 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 3. 64 ini adalah 4 pangkat 3. Karena sudah sama bilangan pokoknya di sini, maka kita bisa dapat tentukan X. X sama dengan 3. Contoh soal yang ketiga. Nilai dari 2 log 8 tambah 3 log 9 sama dengan titik. Penyelesaiannya tetap juga sama. Kita sederhanakan bentuk 8 ini. 8 ini kita usahakan sama dia bilangan pokoknya 2. Nah, begitu juga dengan 9.
9 ini kita sederhanakan untuk bilangan pokok pertamanya itu adalah 3. 8 ini adalah 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 3. 9 ini juga begitu, 3 pangkat berapa ya supaya 9? Oh, 3 pangkat 2. Maka bisa kita ubah 2 log 8 ini menjadi 2 log pangkat 2, 2 log 2 pangkat 3 tambah 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini dia. Nah, di sini sifatnya tidak apa ya? Tidak diperlukan untuk sifat penjumlahan ataupun perkalian karena di sini bilangan pokoknya berbeda. Nah, sedangkan untuk sifat daripada logaritma yang diminta untuk perkalian makanya hasilnya bisa dijumlahkan jika bilangan pokoknya sama. Ini kan tidak sama. Jadi 2 log 8 kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Log 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi dapat hasilnya 3 tambah 2. 3 kali 2 log 2. 2 log 2 yaitu 1. Makanya ini sesuai dengan sifat daripada logaritma. Menjadi 3 tambah 2 yaitu 5. Contoh soal yang keempat. Nilai dari 2 log 8 kali 16 adalah 2 log 8 tambah 2 log 16. Nah, ini baru berfungsi sifat daripada logaritma perkalian, yaitu A log B kali A log C sama dengan A log B tambah A log C. Jika bilangan pokoknya ini sama. Jadi ini 2 log 8 tambah 2 log 16. Nah, sama juga caranya. 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. 16 ini 2 pangkat 4. Maka 2 log 2 pangkat 3 tambah 2 log 2 pangkat 4 didapat hasilnya 3. 3 tambah 4. Karena 2 log 2 adalah 1. 2 log 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 7. Yang contoh soal kelima, nilai dari 3 log 81 bagi 27. Nah, untuk ini sifat yang digunakan adalah sifat perkalian. Kalau perkalian, maka hasilnya harus dikurang. Ini menjadi 3 log 81 kurang 3 log 27. Sama juga 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa supaya 81. Dan juga 27 ini 3 pangkat berapa supaya 27. 3 log 3 pangkat 4 yaitu 81. 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi hasilnya didapat 4 kurang 3 yaitu 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ke-6. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4 adalah 2 log 8 pangkat 4 sesuai dengan sifatnya, yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Nah, ini adalah M. Ini pangkatnya dibagikan dengan pangkat ini. Ini sebenarnya kan 2 pangkat 1, tapi tidak dituliskan. Maka 4 per 1 yaitu 4. Dikali 2 log 8. Nah, 8-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi didapat 4 kali 2 log 2 pangkat 3. Sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Contoh soal berikutnya. Nilai dari 2 log akar 8 pangkat 4 adalah, nah ini, kita harus ubah dulu. Akar itu kita ubah menjadi pangkat 1 per 2, pangkat setengah. Jadi 8 pangkat 4 pangkat setengah. Pangkat dipangkatkan, maka pangkat dikali. Jadi 2 log 8 pangkat 4 per 2. Nah, jadi dapat dia 4 per 2, yaitu 2, dikali 2 log 8. Nah, 8-nya ini kita ubah juga menjadi 2 pangkat 3. Jadi dapat 2 kali 2 log 2 pangkat 3. 2 kali 2 log 2 pangkat 3. Sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Oke. Contoh soal berikutnya. Jika log 100 sama dengan X, tentukan nilai X. Kita harus ingat juga di awal sudah diberitahu
bahwasanya jika bilangan pokoknya tidak dituliskan, itu berarti bilangan pokoknya adalah 10. Ini sebenarnya 10. 10 log 100 sama dengan X. Maka nilai X adalah gampang nentuinnya. Nah, 10 pangkat X, ini 10 sebenarnya ya. 10 pangkat X sama dengan 100. 10 pangkat X sama dengan 100. 100 ini adalah 10 pangkat 2. Makanya didapat X sama dengan 2. Jadi gampang. Jadi kalau dibilang log 1000, berarti 1000 itu adalah 10 pangkat 3, yaitu 3. Log 10.000, 10.000 itu adalah 10 pangkat 4, maka log 10.000 sama dengan 4. Jadi begitu gampang ya. Ini log 100 sama dengan X, maka X-nya adalah 2. Oke, kita lanjut ke latihan serta pembahasan soal-soal. Soal pertama, jika log 3 sama dengan 0,477 dan log 2 sama dengan 0,301, tentukan nilai dari log 18. Ini pakai option A 1,552, B 1,525, C 1,255, D 1,235. Oke, pembahasannya. Tadi yang diketahui log 3 dan juga log 2. Yang ditanya adalah log 18. Jadi kita ubah, kita sederhanakan 18 ini 9 kali 2. Kenapa? Karena yang diketahui adalah log 3 dan juga log 2. Jadi ini harus mengandung angka ini 3 dan 2. Log 3 itu adalah 3 pangkat 2. Log 2 itu sudah diketahui. Maka bisa kita ubah log 9 jadi log 3 pangkat 2 ditambah log 2. Ini kenapa tambah? Sesuai dengan sifat daripada logaritma. Jika perkalian, maka hasilnya harus dijumlah. Jadi log 9 itu adalah log 3 pangkat 2 tambah log 2. Langsung kita ubah menjadi 2 dikali 0,477 tambah 0,301. Yaitu 0,95 tambah 0,301 hasilnya 1,255. Oke, soal kedua. Jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 5 sama dengan 0,699. Tentukan nilai log 5 tambah log 8 tambah log 25. Nah, ini yang diketahui log 2 dan log 5. Jadi, kita mencari log 5 tambah log 8 tambah log 25, yaitu log 5 tambah log 2 pangkat 3 tambah log 5 pangkat 2. Log 8 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Dan 25 ini kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2. Nah, log 5 sudah diketahui, log 2 juga sudah diketahui, log 5 juga sudah diketahui di sini. Maka bisa kita tulis jadi 0,699 ditambah 3 dikali log 2. Nah, ini 3 kali log 2. Sesuai dengan sifat daripada logaritma. Ini juga 2 dikali log 5. Jadi bisa kita tuliskan 0,99 tambah 3 kali 0,301 tambah 2 kali 0,699. Maka hasilnya adalah 3. Untuk soal nomor 3, log 4,72 sama dengan 0,674. Nah, yang ditanya nilai dari log 4720. Optionnya 1,674, 2,674, 3,674, dan 4,674. Nah, sekarang pembahasannya, kita harus selalu berjalan dari hal yang diketahui. Ya. Yang ditanya itu log 4720, sedangkan yang diketahui log 4,72. Jadi kita ubah 4720 ini harus ada 4,72-nya. Nah, bagaimana caranya ya? Supaya timbul 4720 tapi memakai 4,72. Nah, 4,72 kali 1000. Ini ya. 4,72 kali 1000 yaitu 4720 sama ya. Sama dengan log 4,72 tambah log 1000. Log 4,72 yaitu 0,674 ditambah log 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Nah, log 4,72
0,674 tambah 3. Jadi hasilnya 3,674. Simple ya, gampang. Untuk soal yang keempat, log 3 sama dengan 0,477 dan log 5 sama dengan 0,699. Tentukan nilai dari logaritma 135. Ini optionnya A 2,778, B 2,732, C 2,176, D 2,130. Untuk pembahasan, log 135 kita ubah menjadi, kita sederhanakan menjadi 27 kali 5. Supaya ada dapat ini dan juga ini. Karena ini yang diketahui. 27 ini adalah 3 pangkat 3. Jadi ini hasilnya log 27, yaitu log 3 pangkat 3 tambah log 5. Ini sesuai dengan sifat daripada logaritma. Kalau perkalian dia dijumlahkan. Nah, log 3 pangkat 3 ini artinya 3 dikali log 3. 3 dikali log 3 menjadi 3 kali 0,477 tambah log 5, yaitu 0,699. Maka hasilnya 2,130. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya. Soal kelima. Jika log 3 sama dengan A dan log 2 sama dengan B, maka log 18 adalah, ini dia, jika log 3 sama dengan A, log 2 sama dengan B, maka log 18 sama dengan, ini optionnya, 2A kurang B, 2A tambah B, A tambah 2B, dan A kurang 2B. Nah, untuk pembahasan, log 18 itu kita ubah menjadi log 9 kali 2. Nah, karena 9 ini 3 pangkat 2. Sedangkan log 2 juga sudah diketahui. Artinya log 3 pangkat 2 tambah log 2. Sesuai dengan sifat, dia harus ditambah. Ini menjadi 2 kali, log 3 pangkat 2 itu menjadi 2 kali log 3. Nah, berarti 2 log 3. 2 dikali log 3 yaitu A. Berarti 2A ditambah log 2 itu adalah B. Berarti 2A tambah B. Itu hasilnya. Soal yang ke-6. Jika P log 27, jika P log 27 sama dengan 3X, maka P log 243 adalah A 4X, B 5X, C 6X, D 7X. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jika P log 27 sama dengan 3X, nah dari sini 27 sama dengan 3X. Nah, kita dapat 3 pangkat 3 yaitu 27. Kita ubah dia. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ini sama dengan P pangkat 3X. Jadi ini bentuk daripada logaritma, kita ubah menjadi bentuk pangkatnya. Berarti 27 sama dengan P pangkat 3X. 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Maka didapat P sama dengan 3 dan X adalah 1. 3 sama dengan 3X, maka X sama dengan 3 per 3 yaitu 1. Jadi dapat P sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Dari bentuk ini. Nah, sekarang apa yang ditanya? Yaitu P log 243. Yang ditanya adalah P log 243. P itu adalah 3. Jadi langsung kita ubah aja. 3 log 243 ini adalah 3 pangkat 5. Jadi 3 log 3 pangkat 5. Jadi sesuai dengan sifatnya sama dengan 5 kali 3 log 3. Ini 5 kali 3 log 3. Jadi hasilnya adalah 5. 3 log 3 adalah 1. 1 itu adalah X. Maka hasil terakhir yang didapatkan adalah 5X. Nah, 3 log 3 itu adalah 1, sedangkan 1 itu adalah X. Maka didapat jadi 5X. Oke, soal berikutnya. Jika log 2 sama dengan 0,301, maka log 50 adalah A 0,699, B 1,301, C 1,699, D 2,301. Untuk pembahasannya, log 2 sama dengan 0,301 itu yang diketahui. Yang ditanya adalah log 50. Log 50 ini kita sederhanakan menjadi, kita ubah bentuknya
menjadi 100 bagi 2. Boleh ya? Gak apa-apa, semua boleh. Yang penting kita harus berjalan dari yang diketahui. Ini dia, yang diketahui 2. Nah, ini dia bisa dapat. Ini artinya log 100 kurang log 2. Nah, log 100 itu kan gampang ya, 2 itu ya. Nah, log 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Dikurang log 2. Log 10 pangkat 2. Itu artinya 2 dikurang 0,301. Hasilnya 1,699. Nah, demikianlah untuk kali ini. Terima kasih dan salam sehat.